Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah. Pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Mutiara Iman yang diadakan oleh Kompas TV. Mudah-mudahan dengan adanya acara semacam ini bisa menjadikan peningkatan iman bagi kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, setelah seorang ibu mengandung, secara umum kalau sudah 9 bulan, maka bayi yang ada di perut ini sudah nggak betah, inginnya keluar. Setelah usia 9 bulan lebih baru keluar janin itu, dilahirkan oleh sang ibu. Oleh sebab itu apabila ada orang kemudian mau melahirkan kok sulit, salah satunya adalah berdoa kepada Allah, dibacakan doa. Salah satu ulama memberikan doa yang doanya semacam ini, Hanat waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud. Ini salah satu doa. Kalau sudah didoain kemudian kok nggak lahir-lahir, bagaimana caranya? Upaya yang kedua, maka periksa, cek secara medis. Ke dokter silakan, ke rumah sakit silakan. Tujuannya apa? Supaya janinnya selamat, orang yang melahirkan juga selamat. Tetapi alangkah baiknya adalah keduanya digabung menjadi satu. Secara doa monggo silakan, secara medis silakan, keduanya digabung jadi satu. Ini yang paling terbaik. Karena kita sebagai umat Islam jangan sekali-kali meninggalkan doa kepada Allah. Karena Allah zat yang memberi apapun terhadap hambanya, di dalamnya adalah supaya mudah untuk melahirkan. Setelah janin dilahirkan, sunnah diadzani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tampil sendiri mengadzani Husain cucunya. Qad adzana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi udhunil Husain hina waladathu Fatimah. Sungguh Rasul telah mengadzani di telinganya Husain ketika Husain dilahirkan oleh Fatimah, diadzani. Bahkan ada hadis riwayat Imam Ibnu Sin ini yang menganjurkan setelah diadzani kemudian diiqamati. Tapi jangan seperti model-model orang zaman dulu. Saya pernah tahu dulu ketika bayi dilahirkan, orang tuanya sudah mempersiapkan tampah ya, setelah tampah lahir ditaruh di tampah, kemudian tampahnya itu dikebiak, biak mana ngalor, biak mana ngidul, biak mana ngetan, biak mana ulun. Dulu digebiak semacam itu, bahkan secara agama ada itu. Tapi sejak dulu orang-orang tua melaksanakan seperti itu. Setelah diadzani, diqomati, boleh dibacakan surat Al-Ikhlas. Yang kedua dibacakan surat Inna Anzalnahu. Yang ketiga dibacakan surat Ali Imran ayat yang ke-36. Doanya apa? Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini ada manfaatnya masing-masing. Kok kenapa yang pertama diadzani? Supaya sebelum mendengarkan perkataan yang banyak sekali, sedangkan perkataan ini ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jorok, sebelum mendengarkan kata-kata sebanyak itu, maka terlebih dahulu
takbir yang dikomandangkan lewat adzan. Orang mau mengadzani anak kok lewatnya pengeras suara, ini nggak boleh, mengganggu orang lain. Cerita sebentar, ada orang punya anak pertama, karena anak pertama maka rasa sayangnya luar biasa sekali. Pas lahir di hari Jumat jam 9 siang, kebetulan rumahnya dekat masjid. Setelah itu lahir, karena nggak kontrol kemudian lari ke masjid. Apa yang dicari? Mic. Kemudian azan di speaker, azan di pengeras suara, padahal jam 9 pagi. Oleh sebab itu banyak orang-orang yang datang, tapi datang bukan untuk sholat, tapi untuk memarahin. Mau kenapa berani-berani azan jam 9? Karena apa? Orang tersebut ketika mengaji ini nggak sempurna. Bahkan ketika mengaji kadang-kadang kantuk, kadang-kadang nggak mendengarkan cerita dewek-dewek, cerita masing-masing padahal sedang ngaji. Maka dapatnya semacam itu, diadzani sebelum mendengarkan kata-kata yang sangat banyak, perdengarkan dulu kalimat Allahu Akbar, takbir. Tujuannya apa? Salah satu tujuannya adzan adalah supaya anak tersebut imannya menjadi kuat, menanamkan iman, tanamkan terhadap anak. Diadzani karena adzan takbir ketauhidan kepada Allah. Terus dibacakan surat Al-Ikhlas. Tujuannya supaya anak tersebut juga imannya kuat. Yang kedua, dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Salah satu tujuannya supaya anak ini besar menjadi anak yang soleh dan solehah, tidak berbuat kepersinaan. Tetapi insya Allah ketika sudah dibaca surat inna anzalnahu, anak ini akan dijaga oleh Allah. Besarnya ini tidak akan zina. Mudah-mudahan termasuk anak kita semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, dibacakan di surat Al-Imran ayat ke-36, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Supaya anak jangan sampai diganggu oleh makhluk halus. Sedangkan kalau bayi baru lahir karena fitrah diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Tetapi kalau dibacakan doa ini dan juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah aman, tidak akan diganggu oleh makhluk-makhluk halus.